Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita mendengar Ahmadiyah itu adalah antek Inggris. Ahmadiyah dibantu oleh Inggris dan lain-lain. Ini adalah sebuah tuduhan yang seringkali dilemparkan oleh penentang Ahmadiyah. Tetapi jika kita lihat sejarah, para penentang Ahmadiyah justru menuduh sebaliknya, bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu bukan antek Inggris. Justru sebaliknya, beliau adalah musuh pemerintah Inggris. Adalah ulama ahli hadis yang bernama Muhammad Hussein Batalwi sekitar tahun 1890. Beliau adalah seorang yang menuduh bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam melakukan pengkhianatan dan pemberontakan kepada pemerintah Inggris dan memiliki rencana mengobarkan jihad melawan Inggris. Jadi pertama-tama ulama Islam menuduh bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai musuh Inggris. Kemudian barulah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad membuat tulisan-tulisan yang menyanggah tuduhan itu. Tulisan-tulisan sanggahan itulah yang kemudian dipelintir oleh ulama-ulama lain dengan mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai antek Inggris dan mendapat bantuan Inggris. Jadi ini ada kontradiksi. Kontradiksi tuduhan para penentang Ahmadiyah terhadap Mirza Ghulam Ahmad ini menunjukkan kepalsuan tuduhan mereka sendiri. Saya akan sampaikan beberapa kutipan sanggahan yang saya maksudkan tadi. Kutipan pertama, dari tulisan-tulisanku selama 17 tahun, terbukti bahwa saya setia dan mengabdi kepada pemerintah Inggris dengan sepenuh hati dan jiwa. Aku adalah anak dari seorang ayah yang merupakan sahabat pemerintah. Keimanan saya adalah taat kepada pemerintah dan mencintai sesama. Dan ini adalah syarat yang ditetapkan untuk para murid dan pengikut yang telah berbeat kepadaku. Tulisan ini dijadikan landasan para ulama bahwa Ahmadiyah itu adalah antek Inggris. Padahal ini adalah respon atas upaya Muhammad Hussein Batalwi yang tadi saya sebutkan, yang terus menggembosi pemerintah Inggris saat itu bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah musuh Inggris. Dia bermaksud untuk membuat pemerintahan Islam dan mengorbankan jihad kepada Inggris. Atas hal inilah kemudian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menjelaskan bahwa beliau itu bukan musuh pemerintah Inggris. Jawaban beliau tadi sejalan dengan firman Allah Ta'ala. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Begitu juga jawaban beliau ini sebenarnya sejalan juga dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang berhijrah ke Abyssinia, yang merupakan pemerintahan Kristen tempat Raja Negus berada. Di mana saat itu Negus membantu umat Islam di masa-masa sulit tersebut, dan umat Islam kemudian tidak membalasnya dengan mendurhakai pemerintah Kristen tersebut. Kemudian kutipan kedua, tidak diragukan lagi keimanan dan keyakinanku. Yang aku tekankan adalah Islam terdiri dari dua bagian. Pertama adalah ketaatan kepada Allah, dan kedua adalah ketaatan pada pemerintah yang telah menciptakan perdamaian, dan di bawah naungan mereka kita mendapatkan keamanan dari para penindas. Sekali lagi, konteks tulisan ini adalah untuk menanggapi tuduhan Muhammad Hussein Batalwi. Menurut keyakinan Muhammad Hussein Batalwi dan para pengikutnya, bahwa Imam Mahdi itu di dalam Islam akan turun dengan membunuh orang-orang kafir. Nah, ini Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam telah mengaku sebagai Imam Mahdi. Pasti dia akan melakukan hal yang sama, yaitu membunuh orang-orang kafir termasuk masyarakat Inggris pada waktu itu dan
beliau melakukan pemberontakan. Itu menurut Muhammad Hussein Batalwi. Nah, menurut Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pemerintah Inggris saat itu tidak mengobarkan perang pada umat Islam dan justru memberi kebebasan penuh di dalam beribadah. Jadi sama sekali tidak diperkenankan untuk mengangkat pedang melawan pemerintah yang adil. Nah, pendapat ini sebenarnya bukan hanya pendapat beliau semata, tetapi hal itu senada dengan ulama-ulama Islam lainnya yang menganggap bahwa India pada waktu itu bukan sebagai Darul Harb. Kutipan ketiga, sebagian besar hidup saya telah dihabiskan untuk mendukung pemerintah Inggris. Saya telah menulis dan menerbitkan begitu banyak buku yang menentang teori jihad dan perlunya ketaatan pada pemerintah Inggris, sehingga jika semua risalah dan buku itu disatukan, maka ia akan menjadi 50 jilid. Kutipan ini juga di luar konteks. Di sini Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menanggapi para penentang yang menyebarkan kebohongan bahwa beliau adalah pengkhianat pemerintah. Terakhir, karena upaya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam untuk meyakinkan bahwa beliau bukan musuh pemerintah Inggris, yang kemudian disalahartikan oleh ulama lain bahwa beliau malah disebut sebagai antek Inggris, maka Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menjawab lagi tuduhan yang kedua itu. Orang-orang jahil seperti editor Al-Manar melontarkan tuduhan bahwa saya menyatakan jihad sebagai hal yang tidak diperkenankan karena aku hidup di bawah kekuasaan Inggris. Apa yang gagal dipahami oleh orang-orang ini adalah bahwa jika keinginanku untuk menyenangkan pemerintah, mengapa saya berulang kali menegaskan bahwa Yesus itu telah selamat dari penyaliban dan telah wafat secara wajar di Srinagar, Kashmir, dan bahwa Yesus bukan Tuhan atau anak Tuhan. Apakah orang-orang Kristen dari kalangan Inggris yang teguh dalam keimanan mereka tidak berpaling dari saya? Bahkan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam mengirimkan tantangan kepada semua orang Kristen bahwa jika mereka mampu membuktikan keunggulan Yesus atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau siap untuk disalibkan. Jadi inilah jawaban yang diberikan sendiri oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad untuk tuduhan yang kedua tadi. Jadi semoga video ini dapat memberikan pencerahan kepada orang-orang bahwa jangan karena satu kebencian atau ketidaksepahaman lantas kemudian melontarkan satu statement yang ternyata dusta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.